ibadah online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat? Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam minggu-minggu ini. Amin. Oke, kakak mau ingatkan nih. Siapa yang masih ingat peraturannya ketika ibadah online? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Yang pertama apa? Kita harus duduk di tempat masing-masing. Dan yang kedua, semangat memuji Tuhan. Betul. Yang ketiga, oke, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Oke adik-adik, kita mau nyanyi Kingdom Kids dulu ya. Siapa yang sudah hafal angkat tangannya? Oke, sama-sama kita mau nyanyikan lagu Kingdom Kids. Sama-sama katakan, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Katakan aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai apa? Di surga nanti bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali katakan, aku anak kerajaan Allah, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Katakan, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, Injil Tuhan. Haleluya. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Haleluya. Sama-sama kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kak Vina akan memimpin kita dalam doa ya. Adik-adik, lupa tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah mengizinkan kami masih bisa beribadah online pada hari ini. Tuhan, biar Engkau yang pimpin Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan
ibadah online ini dengan baik. Dimanapun kami berada, biar Engkau yang tetap berkati. Engkau juga pimpin guru-guru yang akan mengajarkan kami dalam ibadah online ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap beribadah. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita tutup mata kita tundukkan hati kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu Tuhan, Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, oh besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya. Kakak mau tanya lagi, Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? Hi. Kingdom Kids? Yes, I am. Wah, kayaknya kurang keras ya Kak. Kurang ya. Kayak lagi ya, Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? Kingdom Kids? Yes, I am. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan Buah Roh. Siapa yang tahu lagunya? Oke, sama-sama kita nyanyikan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan di kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasa. Sekali lagi Kak, katakan kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasa. Sekali lagi ya Kak, lebih semangat lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Sama-sama lanjut ya, nyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Kasih, kasih, kasih. Sekali lagi K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu apa Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Sekali lagi K-A-S-I-H, semuanya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, kasih Yesus. Haleluya, tepuk tangan semuanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mari adik-adik kita teduhkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Betty. Mari sama-sama kita tutup mata kita fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kak Indri akan kita dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah hari ini bersama keluarga kami Tuhan. Sekarang tiba kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami semua Tuhan. Biar apa yang kami dengar Tuhan itu bisa menjadi rema untuk kami. Terima kasih Yesus, Kau yang berkati pembicara yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kau yang berkati lidah bibirnya Tuhan. Dan biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Kita semua mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah kuasa untuk berbuah. Nah adik-adik, apa sih artinya kuasa untuk berbuah? Kita akan membuka Alkitab dulu ya bersama-sama. Kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, adik-adik, di dalam buah roh tadi kita mau belajar 3 yang disebutkan di situ, yaitu tentang kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Sebuah pohon dapat diketahui namanya jika kita melihat buahnya adik-adik. Kita nggak bisa nebak-nebak kalau pohon itu nggak ada buahnya. Namanya apa pohonnya? Nah sekarang kakak mau kasih tebakan dulu ya kepada adik-adik. Coba tebak, pohon apakah ini? Bisa tebak pohon apa itu? Belum tahu? Kenapa nggak bisa tebak? Ya, karena di situ nggak ada buahnya. Bener kan ya? Nah, tapi coba yang berikut ya. Ini gambarnya. Pohon apa itu adik-adik? Tepat sekali, itu adalah pohon mangga. Kita bisa menyebut nama pohon itu adalah pohon mangga karena kita melihat buahnya. Ada buah mangganya. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar bahwa orang akan melihat kita sebagai anak Tuhan atau sebagai pengikut Tuhan Yesus dengan melihat buah atau perbuatan baik kita. Perbuatan apakah itu? Ya, seperti tadi yang sudah kakak sebutkan di awal, kita akan belajar tentang kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Pertama, kita akan belajar tentang kesabaran. Dalam Alkitab ada sebuah cerita adik-adik, yaitu seorang yang sabar sekali dalam menanggung penderitaan. Namanya Ayub. Ayub sangat diberkati oleh Tuhan. Ia memiliki banyak sekali harta, yaitu kambing domba, onta, tanah yang luas, dan segala macam hal Tuhan berkati dia. Tapi suatu hari iblis mencobai Ayub adik-adik, sehingga semua harta kekayaannya itu habis. Bahkan anak-anaknya pun mati.
Dan lebih mengerikan lagi, Ayub mendapat satu penyakit, yaitu dari kepala sampai ujung kaki. Itu gatal-gatal, bahkan luka-luka. Dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Apa yang terjadi? Ayub diasingkan adik-adik. Ayub diasingkan beberapa waktu yang lama. Tetapi walaupun Ayub tidak menerima belas kasihan Tuhan pada saat itu, dia tetap sabar. Dia tetap memandang Tuhan sebagai Tuhan yang agung. Malah dia tidak pernah ngomel sama Tuhan. Ada teman-temannya yang datang, mereka katakan, "Ayo Ayub, kamu kayaknya punya banyak dosa, makanya dikutuk sama Tuhan." Tetapi Ayub bilang, "Aku dosanya apa? Aku gak pernah berbuat apa-apa." Bahkan istrinya sendiri katakan begini, "Udahlah Ayub, ngapain sih kamu setia sama Tuhan? Ayo kutuki aja Tuhanmu." Tetapi Ayub tidak melakukan hal itu. Apa yang terjadi adik-adik? Karena kesabaran Ayub, Tuhan memulihkan hidup Ayub. Dia mendapat suatu pemulihan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan setelah ia sembuh dari sakitnya, ia memperoleh hartanya kembali, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan Tuhan memberikan kepadanya 10 anak adik-adik, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Luar biasa sekali ya. Kita lihat di sini bahwa kesabaran itu bukan berarti kita itu adalah orang yang lemah. Tetapi sabar itu adalah orang yang kuat. Karena apa? Karena mampu menguasai dirinya sendiri. Mampu tetap tenang walaupun keadaannya sulit. Nah, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik. Kalau misalnya kita diledekin teman, apa yang kita lakukan? Nah, setelah kita dengar firman Tuhan tadi, kita harus sabar adik-adik. Kalau diisengin, harus sabar juga. Kalau kaki kita keinjak, harus sabar juga ya adik-adik ya. Jangan cepet-cepet marah, emosi, terus ngajak orang berantem. Enggak, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap sabar. Apa yang diperoleh oleh orang sabar? Seperti Ayub, dia diberkati Tuhan, dia dibela oleh Tuhan. Adik-adik mau diberkati seperti Ayub? Belajar untuk sabar. Amin. Nah, sekarang kita belajar yang kedua, yaitu tentang kemurahan dan kebaikan. Adik-adik, kemurahan dan kebaikan itu sangat erat loh. Karena kalau kita murah hati, itu berarti kita juga baik. Atau kalau kita baik, kita bisa jadi orang yang murah hati juga. Nah, adik-adik pasti pernah deh dengar cerita tentang Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang bahwa ada seorang yang sangat baik dan sangat murah hati, yaitu orang Samaria. Ceritanya begini. Ada seorang Yahudi, dia sedang melewati sebuah jalan yang dekat kota Samaria. Tapi adik-adik, karena jalanan itu sepi, rawan kejahatan, sehingga orang Yahudi ini dirampok habis-habisan. Bukan hanya dirampok, barang-barangnya diambil, tapi dia dihajar, dia dipukuli sampai hampir mati. Kasihan ya, barang-barangnya sudah diambil semuanya, terus dia dihajar, dipukuli sampai hampir mati. Kemudian mereka membuang begitu aja dia di pinggir jalan. Dalam keadaannya yang sakit, dia minta pertolongan. Walaupun di situ mungkin gak ada orang, dia teriak, "Tolong, tolong." Adik-adik, ada loh orang yang lewat.
satu orang lewat dengar teriakan tolong itu, dia lihat, wah, nanti aku juga dirampok. Dia pergi adik-adik. Padahal orang itu bukan orang yang gak ngerti tentang kasih, ya. Dia itu ngerti, tapi gak mau nolongin. Orang yang berikutnya lagi lewat seperti itu juga. Tapi orang yang sedang kesakitan ini dia berteriak, tolong aku. Tapi adik-adik, beberapa waktu kemudian ada seorang Samaria yang lewat di jalan itu. Saat ia mendengar permintaan tolong dari orang yang dirampok itu, dia merasa kasihan. Kemudian dia turun dari keledainya dan dia menghampiri orang yang sedang kesakitan itu. Tanpa tanya-tanya lagi, dia mulai membersihkan luka-luka daripada orang itu, kemudian dibalut semua lukanya. Kemudian yang paling hebat lagi, setelah dibalut lukanya, dia nggak biarin orang itu di situ loh adik-adik. Tapi dia membawa orang itu, yaitu dia naikin ke atas keledainya dan dia tuntun sampai ke sebuah penginapan. Sampai di sebuah penginapan, orang Samaria ini bilang begini sama yang punya penginapan, Pak, tolong orang ini dirawat ya sampai sembuh. Ini uangnya. Kalau misalnya nanti selesai dia sudah sembuh, nanti saya akan bayarin lagi deh sisanya. Wah, kalau kita dengar cerita ini, orang Samaria itu sangat murah hati dan juga sangat baik. Makanya Tuhan Yesus membawakan cerita ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita adik-adik bahwa jika kita memiliki kasih dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang murah hati dan juga menjadi orang yang baik hati. Orang yang murah hati dan baik hati itu adalah orang yang memiliki karakter yang menyenangkan orang lain. Karena di saat orang lain membutuhkan pertolongan kita, kita ada di situ. Kita datang untuk menolong dia. Adik-adik, jika kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita pasti mau menolong orang yang sedang kesusahan. Benar kan? Anak yang baik adalah anak yang membenci kejahatan dan selalu ingin berbuat baik di dalam hidupnya. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik, kalau misalnya di rumah aja nih ya, di rumah, kalau saudaranya jatuh, adiknya jatuh, ditolong atau diketawain? Oh, pasti kalau anak baik ditolong ya. Tapi ada juga loh yang katanya anaknya yang suka ke gereja, tetapi kalau lihat adiknya jatuh malah diketawain. Makanya jangan lari-lari. Boleh nggak kayak seperti itu? Nggak boleh ya. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menolong dengan ikhlas, menolong dengan tulus. Kalau ada yang kesusahan, kita harus membantunya dengan kebaikan kita. Karena apa adik-adik? Tuhan memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya untuk apa? Untuk menolong segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi anak Tuhan yang menghasilkan buah roh tentu saja bukan hal yang mudah ya adik-adik ya. Kalau dikatakan tadi kita harus sabar, berarti kita harus belajar terus. Bukan saat kita ada di gereja aja baru kita tahu, oh iya aku harus sabar, enggak. Tapi kesabaran itu harus dipelajari seumur hidup kita. Sampai kapan? Sampai tua nanti. Sampai nanti kita udah kembali ke surga. Ya. Sama juga dengan kemurahan dan kebaikan. Kita harus belajar setiap hari. Tuhan inginkan supaya
kita melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan adik-adik. Nah, karena itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati kita, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, kalau kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita sudah meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, terakhir kakak mau ingatkan kepada kalian bahwa hidup kita akan menghasilkan buah roh. Jika, dengar baik-baik ya, hidup kita akan menghasilkan buah roh jika hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus dan kita rela meninggalkan keinginan kita yang cenderung membawa kita kepada dosa. Jadi hari ini adik-adik sudah belajar firman Tuhan, dan semua yang mengerti pasti melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan supaya iman kita kuat dan teguh, dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari-hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mau menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halapan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang kalah mengasihi kita. 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang yang telah mengasihi kita.
kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Yeay, semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya dalam studi, dalam kehidupannya. Amin. Nah, kakak juga mengingatkan tetap jaga kesehatan kita dan lakukan protokol kesehatan, yaitu ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas kita untuk keluar. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita mau akhiri ibadah hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.